Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu saya yang bernama Samuel Christian Spotar, NIM 250101013, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Mahasiswa IAKN Tarutung akan mempresentasikan topik tentang Kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Ketika kita berbicara tentang Kristologi, kita sedang masuk ke dalam salah satu inti paling penting dalam iman Kristen. Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang secara khusus membahas tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Artinya, Kristologi mencoba menjawab pertanyaan mendasar, siapakah Yesus itu, mengapakah ia datang ke dunia, dan apa makna hidupnya bagi manusia. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena seluruh iman Kristen berpusat pada Yesus Kristus. Jika seseorang tidak memahami siapa Kristus, maka ia kesulitan memahami keselamatan, kasih Allah, bahkan tujuan hidup manusia itu sendiri. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah identitas Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu inkarnasi Allah menjadi manusia. Yang ketiga adalah 3 jabatan Kristus. Pertanyaan yang sering muncul adalah, siapakah Yesus sebenarnya? Apakah ia hanya manusia biasa, nabi, atau lebih dari itu? Dalam Alkitab, Yesus dinyatakan sebagai firman yang adalah Allah. Dalam Yohanes 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki natur ilahi. Ia bukan sekedar ciptaan, tetapi ia adalah Allah itu sendiri. Namun Yohanes 1 ayat 14 juga dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia memiliki 2 natur, yaitu ilahi dan manusia. Ini yang disebut sebagai 2 natur dalam satu pribadi. Sebagai manusia, Yesus mengalami kehidupan seperti kita. Ia lahir, bertumbuh, merasa lapar, lelah, bahkan menangis. Tetapi sebagai Allah, ia memiliki kuasa yang luar biasa. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, dan bahkan menguasai alam. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dijelaskan bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hal ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Ia tidak datang dengan kemegahan, tetapi dengan kesederhanaan. Jadi, identitas Yesus sangat unik. Ia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini penting karena hanya sebagai manusia ia bisa mewakili kita, dan hanya sebagai Allah ia bisa menyelamatkan kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu inkarnasi. Inkarnasi berarti Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam Matius 1 ayat 23 tertulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nama Immanuel ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Allah hadir bersama manusia. Inkarnasi bukan sekedar peristiwa kelahiran, tetapi merupakan tindakan kasih Allah. Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi turun ke dunia untuk menjangkau manusia. Melalui inkarnasi, Yesus hidup di tengah manusia. Ia memahami penderitaan, kesedihan, dan pergumulan manusia. Ia tidak hanya mengajar dari jauh, tetapi mengalami
langsung kehidupan manusia. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini berarti Yesus mengerti apa yang kita alami. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Inkarnasi juga menunjukkan kerendahan hati Allah yang Maha Kuasa rela menjadi manusia yang terbatas. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu jabatan Kristus dalam teologi Kristen. Yesus Kristus memiliki 3 jabatan utama yang dikenal sebagai nabi, imam, dan raja. Ketiga jabatan ini menunjukkan peran lengkap Kristus dalam menyelamatkan dan memimpin manusia. Kita masuk ke jabatan yang pertama, yaitu jabatan sebagai nabi. Yesus adalah seorang nabi Allah yang sempurna. Yesus adalah subjek dari nubuat. Sekalipun Yesus adalah inti dari Perjanjian Lama, namun ia sendiri adalah nabi. Pelayanan Yesus Kristus sebagai nabi, walaupun kebanyakan digenapi di bumi sebelum kematiannya, memerlukan pengesahan dan kebangkitannya untuk memberikan otoritas kepada apa yang telah dikatakannya maupun kepada pelayanan selanjutnya melalui Roh Kudus yang akan diutusnya. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, ia akan merupakan seorang nabi palsu belaka, dan semua pelayanannya yang dicatat dalam kitab Injil akan diragukan. Dengan cara yang serupa, pelayanan sesudah yang membawa puncaknya ke apa yang diajarkannya sebelumnya akan mustahil tanpa kebangkitannya secara badania. Karena itu, kebangkitan tersebut menciptakan sebuah bukti tentang sah dan otoritasnya Kristus sebagai nabi. Kegiatan seorang nabi adalah menyatakan firman Allah, tetapi dia sendiri adalah firman Allah. Yesus merupakan nabi Allah yang tertinggi, yaitu firman Allah yang menjadi daging. Para nabi di Perjanjian Lama semacam pengantara antara Allah dengan bangsa Israel. Dia berbicara atas nama Allah. Jabatan kedua yaitu sebagai imam. Yesus Kristus berperan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Dalam tradisi Perjanjian Lama, imam mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Namun, Yesus melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bukan hanya imam, tetapi juga menjadi korban itu sendiri dengan menyerahkan hidupnya. Pengorbanan Yesus bersifat sempurna dan cukup untuk menebus dosa manusia. Karena itu, manusia tidak perlu lagi korban yang berulang-ulang. Selain itu, Yesus juga memahami kehidupan manusia. Ia tahu pergumulan, penderitaan yang dialami manusia. Maknanya bagi kita yaitu kita sekarang memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan percaya diri tanpa takut. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengampunan dan belajar mengampuni orang lain. Kita lanjut ke jabatan yang ketiga, yaitu jabatan sebagai raja. Jabatan ketiga sebagai raja terutama menggenapkan nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang anak laki-laki yang akan memerintah. Kristus tidak hanya akan memerintah Israel sebagai penggenapan janji kepada Daud tentang keturunannya yang akan memerintah selama-lamanya, tetapi akan juga memerintah seluruh dunia sebagai seorang kepada siapa Allah telah memberikan hak untuk memerintahkan atas bangsa-bangsa yang terdapat di Mazmur 2 ayat 8 sampai 9. Pemerintahan Kristus yang akan berlangsung selama-lamanya. Yesus adalah raja yang telah diurapi dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan. Pemerintahan Yesus sebagai raja sangat berbeda dari pemerintahan raja pada umumnya. Kerajaannya bersifat rohani yang tidak nampak secara kasat mata dan hanya dapat kita masuki melalui kelahiran kembali.
Sebagai penutup, melalui pembahasan tentang identitas, inkarnasi, dan tiga jabatan Kristus, kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar tokoh dalam sejarah, tetapi benar-benar pusat dalam iman Kristen. Ia adalah nabi yang menyatakan kebenaran, imam yang menyelamatkan dan mendamaikan manusia dengan Allah, serta raja yang berkuasa dan memimpin kehidupan kita. Ketiga peran ini menunjukkan bahwa Kristus bekerja secara lengkap dalam hidup manusia. Oleh karena itu, memahami Kristologi tidak cukup hanya sebatas pengetahuan atau teori, tetapi harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mengandalkan kasih, karunia-Nya, dan berjalan dalam pimpinannya setiap hari. Kiranya melalui pembahasan ini kita semakin mengenal Yesus Kristus secara pribadi, semakin bertumbuh dalam iman, dan semakin mampu menjadi teladan bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan saya terhadap topik Kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita dalam memahami Kristologi secara Alkitabiah dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.